Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Kali Sang Juara, atau judul aslinya adalah Kali the Champion. Video kali ini merupakan episode ke-14 dari episode-episode yang sebelumnya. Jadi, baiklah yang menonton episode-episode yang sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Setelah kaburnya Kali dan Azalea, bandit itu pun tentunya menjadi sangat kesal. Padahal tadinya dia berniat untuk mengambil tebusan saat dia menculik nona bangsawan berambut merah itu. Tetapi karena kedatangan bocah bajingan itu, maka rencananya pun akhirnya menjadi berantakan. Si bandit bahkan berniat untuk membunuh bocah itu jikalau si bandit melihatnya sekali lagi. Nampak di bawahnya bandit menutup mata ini, terdapat beberapa mayat prajurit yang telah dia kalahkan semalaman. Sepertinya, seluruh prajurit yang dibawa oleh Baron Auguste berhasil dikalahkan dengan mudah oleh bandit yang satu ini. Nah, sesaat kemudian, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari semak-semak yang terdapat tak jauh dari tempatnya menduduki mayat prajurit itu. Yang karena suara itu, si bandit pun dengan cepat langsung menunduk dan berniat untuk melihat siapa yang datang. Rupanya terdengar suaranya Azalea yang mengatakan kepada Kali kalau pasukan Auguste akan bertemu para tentara sebentar lagi. Tetapi itu masih merupakan opini dan sebenarnya masih kecil kemungkinannya bakal terjadi. Dan Azalea mengaku bahwa ini adalah kali ketiga bagi dirinya mendengar bunyi seperti itu. Nah, melihat dua targetnya mendatangi tempat ini, si bandit pun merasa kalau inilah kesempatan emas baginya. Si bandit pun langsung menyampaikan kata-kata bijaknya kepada mereka berdua. Apabila pucuk cinta, maka ulam pun pasti akan tiba. Nah, mendengar suara orang asing yang berasal dari sebelah kirinya, Azalea dan Kali pun seketika melirik ke kiri. Dan ya, si bandit langsung menunjukkan sosoknya di hadapan mereka berdua. Si bandit juga mengaku sangat senang karena bisa bertemu kembali dengan mereka berdua di tempat ini. Si bandit juga mengeluarkan pedangnya dan nampak sudah siap untuk memberikan balasan kepada mereka berdua. Kali juga dengan sigap langsung menyiapkan kuda-kudanya dan berusaha untuk melindungi Azalea di belakang tubuhnya. Melihat Kali hendak menyerang tanpa menggunakan senjata apapun, si bandit pun menyebut Kali sebagai bajingan yang konyol. Sementara itu, untuk Kali sendiri, dia menyuruh Azalea untuk mundur secara perlahan agar dia di belakang berada di semak-semak. Di sini, si bandit juga kembali melanjutkan bahwa dia akan membunuh Kali dan segera mengambil hadiah istimewa yang ada di belakangnya itu. Mendengar kalimat hadiah istimewa, Kali pun tentunya bertanya-tanya. Dan sebelum si bandit menjual Azalea, si bandit menyuruh Azalea untuk menemaninya ngobrol sebentar setelah dia membunuh budak miliknya. Azalea di belakang hanya bisa merinding ketakutan dan wajahnya juga nampak pucat. Azalea tidak menjawab apapun. Mendengar tujuan bandit menutup mata itu, Kali pun kemudian mulai membalas dengan ekspresi yang nampak sangat kesal. Kali bilang kalau dia tidak akan membiarkan si bandit untuk membawa Azalea pergi tanpa seizinnya. Namun Kali juga tentunya mempertimbangkan tentang keselamatannya di saat dia melawan bandit tersebut. Soalnya rantai yang sebelumnya Kali gunakan untuk bertahan malah sudah hanyut di sungai saat kemarin Kali melompat. Jadi untuk bertahan saat ini bisa dikatakan akan mustahil bagi Kali. Karena mendengar provokasi dari Kali sebelumnya, si bandit pun akhirnya juga ikutan kesal. Si bandit memberitahu Kali bahwa sebelum Kali dapat menyerang, maka si bandit akan menebas Kali lebih dulu. Kali hanyalah seorang bocah kecil brengsek di matanya. Dan benar saja, sesaat kemudian, si bandit itu pun mulai melancarkan tebasan ke arah Kali. Dan untung saja karena Kali mempunyai refleks yang cukup, Kali pun berhasil menghindari tebasan tersebut. Tebasannya hanya memotong sebagian kecil dari rambut Kali, yang tertinggal di saat Kali melesat buat menghindar. Ya, Kali di sini berhasil menghindar ke kiri dan juga ke kanan. Kecepatan menghindar dari Kali bahkan sampai diakui oleh bandit menutup mata itu. Namun mau seberapa lama Kali bisa menghindari serangannya, Kali pada akhirnya
tetap saja akan kehabisan stamina. Di sini si bandit semakin mempercepat serangannya dan berusaha untuk mengenai Kali yang terus menghindar. Namun meskipun si bandit menambah kecepatan menyerangnya sekalipun, Kali rupanya bisa menghindari semua serangannya dengan mudah. Mau dari tebasan atas ke bawah maupun tebasan kiri ke kanan, Kali nampaknya masih sanggup untuk menghindari semuanya. Namun saat si bandit memutar tubuhnya dan memberikan serangan tendangan kepada Kali pun akhirnya dapat terkena serangan. Kali terlempar saat dia berusaha menangkis tendangan dari si bandit. Dan Azalea di belakang hanya bisa melihat mereka berdua dari kejauhan. Kali yang terlempar kemudian jatuh ke tanah. Dan Kali di sini seketika mengerang kesakitan. Di sini karena pertahanan Kali juga sudah terbobol, Azalea pun berteriak menyuruh Kali untuk berhati-hati. Tetapi karena si bandit mempunyai kecepatan yang luar biasa, Kali pun baru menyadari ancaman itu di saat pedang milik si bandit sudah ada tepat di depan matanya Kali. Namun sekali lagi, karena Kali sudah berlatih keras selama ini, tusukan pedang itu pun akhirnya bisa dihindari oleh Kali di saat-saat terakhir. Kali paham kalau pedang dari bandit yang satu ini sangat panjang dan juga sangat mematikan. Tetapi karena Kali sudah mengetahui hukum tentang pertarungan benda yang panjang, maka itu pun tidak menjadi masalah bagi Kali. Ya, Kali sudah mempelajarinya di saat dia bertarung melawan Mantis pada saat itu. Mantis kan mempunyai tangan dan kaki yang panjang, maka kesempatan itu pun digunakan oleh Kali untuk belajar lebih banyak. Nah, untuk senjata seperti pistol maupun pisau, hanya ada satu cara yang dapat Kali lakukan apabila dia ingin menang saat melawan senjata itu dengan menggunakan tangan kosong. Ya, tidak ada cara lain selain maju secara langsung. Kali dengan cepat kembali berdiri melesat dan hendak memberikan serangan langsung kepada bandit tersebut. Di sini si bandit yang menyadari bahwa Kali ingin membahayakan dirinya sendiri, tentu saja menyambut Kali dengan semangat. Si bandit juga kembali memberikan tebasan dari atas ke bawah agar mengenai Kali yang nekat berlari ke arahnya. Tetapi menurut pemikiran dari Kali, perkataan dari si bandit itu merupakan kesalahan yang besar. Azalea di belakang seketika melotot terkejut di saat dia melihat apa yang terjadi selanjutnya. Ya, di akhir-akhir sebelum tebasan pedang dan juga tinjuan mengenai masing-masing dari mereka, Kali rupanya lebih dulu menerapkan pukulannya ke bagian perut dari bandit gila itu. Si bandit bahkan sampai keringetan dan nampak melotot ke arah Kali dengan tatapan yang sangat kesal. Bagaimana tidak, Kali yang tidak memegang senjata apapun malah berhasil menyentuhnya. Dan karena dia sudah kepalang emosi, si bandit pun kemudian berteriak dengan keras kalau dia akan mengakhiri pertarungan ini. Si bandit kembali mengarahkan pedangnya ke arah Kali. Dan Kali yang kondisinya sudah berada dalam jangkauan pedangnya si bandit, tentu saja terkena serangannya. Tetapi itu pun sudah dihindari semampunya Kali. Hidungnya Kali terkena sedikit tebasan dari pedang bandit itu. Nah, yang Kali butuhkan untuk situasi sekarang ini adalah sebuah keberanian untuk bisa menghadapi pedangnya, termasuk sebuah keyakinan penuh untuk bergerak maju tanpa memikirkan risikonya. Kali kembali melesat ke arah si bandit, dan si bandit lagi-lagi mencoba menebas Kali dengan menggunakan pedang andalannya. Namun karena Kali sudah menguasai medan pertarungan ini, maka Kali pun dapat dengan mudah menghindari serangan dari bandit itu. Si bandit bahkan tidak menduga kalau bajingan kecil ini sekarang malah mengincar titik butanya. Kali dengan tatapan yang tajam kembali menarik tangan kanannya, dan dari sana sudah siap satu kepalan tangan yang niatnya akan dia hantamkan ke dagu dari si bandit. Dan benar saja, Kali pun melayangkan uppercut boxingnya dengan gagah berani dan berhasil memukul dagu dari si bandit. Tentunya cairan merah pun juga keluar dari sana. Namun belum cukup sampai di situ. Kali kemudian memegang satu lengan dari bandit itu dan berusaha untuk membantingnya. Dan setelah itu dia pun mengajarnya habis-habisan di tanah. Kali mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengalahkan bandit yang satu ini. Teriakan keras bahkan sampai terdengar menggema di saat Kali memukuli bandit itu dengan sekuat tenaga. Bam, bam, dan bam. Kali terus melayangkan pukulannya, sampai-sampai gigi dari bandit itu akhirnya copot, dan hidungnya juga nampak semakin pesek. Kali juga di sini memberikan serangan sikutnya, agar serangannya bisa efektif, membuat bandit itu jera dan tak sadarkan diri. Dan setelah Kali puas memukulinya, Kali pun kemudian akhirnya berhenti bergerak, dan di sini dia nampak ngos-ngosan parah. Sekarang Kali sudah tidak bisa bergerak lebih banyak lagi. Kali pun kemudian mulai sempoyongan dan duduk di bawah pohon, dan dia menyenderkan punggungnya di sana. Ya, pertarungan mereka berdua dimenangkan oleh Kali yang nekat maju ke depan dengan tangan kosong. Azalea di sini hanya berdiri di belakang dan memperhatikan kondisi dari keduanya. Namun, karena si bandit masih mempunyai kesadaran, dia pun kemudian menggerak-gerakkan tangannya
agar bisa mengambil kembali pedangnya yang telah terjatuh. Di dalam hati, si bandit sudah sangat kesal dengan perlakuan bocah bajingan ini kepada dirinya. Si bandit benar-benar serius ingin bunuhnya sekarang juga. Namun belum sempat dia menggenggam pedangnya kembali, Azalea kemudian mulai berjalan menghampiri bandit tersebut. Dan ini adalah situasi yang buruk bagi si bandit pribadi. Dan tebakan itu rupanya benar. Azalea kemudian mengambil pedang milik bandit itu, dan setelah itu, Azalea pun berkata dengan kesal, kalau orang inilah yang mencoba untuk mempermalukannya di hadapan banyak orang. Maka dari itu, daripada dia hidup merugikan orang lain, maka lebih baik Azalea menghabisinya sekarang juga. Azalea kemudian menancapkan pedang tersebut ke tubuh bandit yang lemas itu. Dan sekali lagi dia pun kembali berkata, kalau membunuhnya 100 kali pun bahkan tidak cukup. Azalea terus menusuk tubuh bandit itu meskipun dengan tangan yang gemetaran. Dan kali di belakang hanya bisa terkejut di saat dia melihat tindakan brutal dari nonanya yang satu ini. Di pikiran Kali, dia menganggap bahwa sepertinya nona ini juga tidak normal. Dan sekarang, Kali hanya menginginkan satu hal, yaitu dia ingin beristirahat saja. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.